Saudara-saudara sekalian, pertanyaan utama dalam pendidikan adalah bagaimana caranya membuat peserta didik atau siswa itu ketagihan belajar atau bahasa Inggrisnya addicted to learn. Nah, inilah yang pada hari ini akan saya coba sharingkan ke Anda semua, cara-cara atau pendekatan yang bisa kita pakai agar peserta didik kita itu ketagihan belajar atau addicted to learn. Harapannya teman-teman sekalian nanti bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketagihan belajar, bagaimana cara membedakan ketagihan belajar yang baik dengan yang buruk gitu ya. Kemudian teori-teori apa saja yang mendukung tercapainya situasi di mana seorang siswa itu addicted to learn. Kemudian pendekatan utama yang bisa dipakai terutama bagi guru dan peserta dan pendidik dalam mencoba menghadirkan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya, dan berbagai hal terkait dengannya. Robert Kiyosaki mengatakan, don't be addicted to money, katanya. Jangan ketagihan uang, ketagihannya belajar. Karena dengan belajar, maka uang akan mencari Anda. Kasarannya seperti itu. Nah, ketagihan belajar itu kenapa bisa baik, bisa buruk? Bisa buruk karena bisa saja karena dia ketagihan belajar itu dia menjadi individu yang asosial. Tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Bisa menjadi individu yang menyendiri atau tidak gaul ya. Ini banyak juga yang ditakutkan oleh banyak orang. Tetapi akan baik jika menyebabkan yang bersangkutan itu bertambah pengetahuannya, kompetensinya bagi masa depan, bagi karirnya pribadi dan masyarakat di sekitarnya. Nah, kasmaran belajar ya atau bahasa puitisnya begitu ya. Itu tahu dari mana seseorang itu ketagihan belajar. Itu kita bisa melihat jika mereka aktif menimba ilmu secara mandiri. Bukan karena disuruh orang lain, bukan karena disuruh orang tua, disuruh guru ya, tetapi mereka aktif secara mandiri belajar. Atau mereka berinisiatif mengikuti banyak sekali kegiatan karena keingintahuan mereka tinggi, ikut organisasi A, ikut kegiatan B dan lain sebagainya. Dan mereka selalu bergembira kalau menemukan hal-hal yang baru, seolah-olah mendapatkan sesuatu yang tercerahkan begitu. Dan mereka penasaran kalau ada fenomena-fenomena di kehidupan itu tidak taken for granted ya. Tetapi mereka penasaran kok bisa begitu ya? Apa yang menyebabkan bisa begitu ya? Mereka senang membaca, mereka senang menulis, senang blogging, senang browsing ya, senang download, senang upload gitu ya. Senang berselancar, temannya banyak ya. Dari berbagai bidang, tidak hanya yang terkait dengan bidang yang dia senangi, dan senang mendengarkan pengalaman orang lain. Jadi sifatnya itu mereka orangnya biasanya pribadinya inklusif dan sangat terbuka, berpikiran terbuka. Nah, ada teori yang melatar belakangi orang yang ketagihan belajar, namanya teori flow ya. Dalam psikologi positif itu ada teori flow, di mana kondisi seseorang yang hanyut dalam sebuah aktivitas sehingga tidak ada hal lain yang bisa mengganggu perhatiannya. Nah, pengalaman itu membuat dia menyenangkan karena dia hanyut dalam proses yang dia ingini tersebut. Sehingga terasa adanya sensasi, ya, terbawa, hanyut ya, flow itu bahasa Indonesia, hanyut ke dalam pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu hanya bisa terjadi jika kita menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi yang datangnya dari dalam diri yang bersangkutan. Bukan karena hadiah atau paksaan dari orang lain. Nah, di tingkat ini biasanya siswa belajar bukan karena disuruh, tapi bukan juga karena malu atau terpaksa, tapi karena sudah merasakan bahwa belajar itu asik, seru, menyenangkan, sensasional, dan bikin ketagihan. Kayak kalau mereka bermain game gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana agar benih-benih motivasi intrinsik yang pada dasarnya ada pada tiap manusia itu bisa ditumbuhkan agar mereka menjadi pembelajar yang cepat, bekerjanya lebih bagus gitu ya, kreatif, inovatif, dan juga punya kesehatan psikologi yang bagus. Nah, cara menghadirkannya seperti apa? Terutama dalam ruang kelas fisik ataupun dalam ruang cyber ya, karena kita sekarang zamannya blended learning. Itu dengan mempelajari terlebih dahulu karakteristik dari siswa. Tiap manusia itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita harus tahu apa yang mereka senangi, apa yang tidak mereka senangi. Mereka merasa nyaman jika seperti apa, gitu ya. Kita buat lingkungan belajar yang nyaman bagi mereka.
Kemudian kita mencoba berempati dengan mereka. Kalau mereka adalah tipe A, kita coba berempati. Atau mereka tipe B, kita coba berempati. Agar kita tahu apa yang mereka senangi, apa yang menjadi value bagi mereka. Barulah kita merancang strategi pembelajaran yang tepat. Dan kalau sudah membuat strategi pembelajaran yang tepat, cara kita berkomunikasi dengan mereka pun harus menarik. Saya beri contoh misalnya, generasi Z ya. Generasi Z itu senangannya langsung praktek, mencoba langsung, try and error, eksperimen. Ya mereka tidak suka mendengarkan. Jadi banyak orang mengatakan bahwa generasi Z ini bukan pendengar yang baik, tapi mereka pembelajar yang cepat. Asal ditunjukkan caranya dan mereka mencoba. Ini sebagai contoh saja. Ya, generasi Z ini yang lebih senang kalau diajarkan tuh dengan cara visualisasi, bukan dengan diomongin verbal gitu ya. Mereka lebih senang melihat contoh, senang bergerak, gitu ya. Tidak suka digurui, gitu ya. Tidak suka diperintahkan. Mereka lebih senang berkolaborasi, gitu ya. Dan biarkan mereka bereksperimen dan belajar darinya. Nah, disitulah makanya saudara-saudara sekalian, kalau kita nanti berhadapan dengan generasi Z atau generasi sesudahnya, generasi Alpha dan Beta, kita harus tahu mengenai prinsip-prinsip ini. Yang kita juga tahu dalam konsep multiple intelligence, setiap orang punya komposisi multiple intelligence yang berbeda-beda. Ada yang cenderung menonjolnya adalah kecerdasan spasial, ada yang menonjolnya kecerdasan musical, linguistik, atau kecerdasan logical reasoning ya. Nah, itu berbeda-beda. Sehingga mereka akan merasa nyaman dalam lingkungannya masing-masing. Oleh karena itu ada baiknya kita juga mengenal. Ya, biasanya guru itu punya learning style juga kan, guru juga belajar. Sementara siswa di dalam kelas punya learning style yang berbeda-beda. Makanya guru itu tidak tepat jika mengajar lagi, tapi dia harus menjadi seorang fasilitator yang hebat. Saya kasih sejumlah contoh yang biasa saya pakai bahwa kalau saya mengajarkan di dalam kelas, yang kelas fisik maupun kelas online. Pertama, generasi Z ke belakang itu senang elemen of surprise. Mereka tidak suka sesuatu yang terpola sama, terus monoton, patternnya sama. Tapi kita harus memberikan surprise-surprise yang tidak pernah mereka duga. Itu akan meningkatkan semangat mereka. Mereka juga senang kalau dikasih sesuatu yang baru, yang bagi mereka menarik dan tidak pernah mereka lihat, gitu ya. Banyak guru-guru dosen saya lihat bahwa mereka kurang banyak browsing. Jadi yang diperlihatkan dosen itu siswanya udah pernah lihat dulu sebelumnya. Kalah set begitu. Jadi tidak menarik apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus pandai-pandai mencari bahan yang baru di dalam dunia cyber sebagai pemicu terjadinya proses pembelajaran. Kemudian juga pembelajaran itu harus bagi mereka tuh safe. Safe itu maksudnya begini. Kadang-kadang siswa itu merasa kalau belajar sama guru atau dosen itu ada risikonya. Apa? Risiko takut salah ngomong, risiko takut dimarahin, risiko takut nilainya jelek, risiko takut ditertawakan. Nah ini kita harus bebaskan mereka dari risiko itu. Biarkan mereka berekspresi, biarkan mereka berbicara ya. Benar atau salah tidak penting dalam konteks ini. Tetapi bagaimana kita saling menghargai, mendengarkan pendapat orang, mendengarkan perspektif orang. Dan kita sebagai fasilitator nanti menunjukkan mana yang kira-kira menurut konsep diajarkan seperti ini, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah merasa nyaman untuk berbicara, nyaman untuk mengemukakan pendapat, nyaman untuk berdebat dengan orang lain, maka pembelajaran akan menjadi enak dan mereka tak sabar menunggu kelas berikutnya. Kemudian siswa sekarang juga senang sesuatu yang ada melibatkan adrenalin gitu ya. Jadi sebenarnya gamification salah satunya karena ada adrenalinnya. Kita membuat kompetisi ya, kita membuat hal-hal seperti menggunakan quizzes atau Kahoot itu salah satu contoh bagaimana kita mencoba untuk membangun adrenalin bagi mereka. Dan itu sangat menarik bagi mereka karena apa? Karena bagi mereka adrenalin itu menggairahkan, membuat penasaran, membuat ketagihan. Ya. Nah, berikutnya lagi adalah pilihan. Ya. Jangan berikan satu skenario kita perintahkan kepada mereka. Mereka tidak suka itu. Kita lebih cenderung kalau saya itu memberikan sejumlah pilihan. Ya, misalnya saya ingin mengajarkan topik bahasan tertentu, tapi saya pilihan dari angle mana kita mau lihat.
Misalnya saya ingin membicarakan topik kebencanaan. Saya akan kasih pilihan, ayo hari ini kita ngomong bencana alam. Silakan masing-masing mau milih boleh. Anda mau milih gunung meletus boleh, mau memilih gempa bumi silahkan, mau memilih apa lagi? Gempa bumi, tsunami, oke. Mau milih kebakaran hutan, ayo gitu ya. Silahkan mereka yang memilih gitu ya. Karena kalau mereka memilih, mereka merasa berada dalam kendali, dalam kontrol, dalam proses pembelajaran itu. Toh mereka juga tahu bahwa pembelajaran adalah untuk mereka, bukan untuk gurunya, bukan untuk pendidik. Kemudian yang keenam biasanya saya memberikan problem-problem yang sifatnya dilematis. Dilematis itu kayak buah si malakama gitu, dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Atau kasih persoalan yang selalu ada plus minusnya. Sehingga mereka bisa berdiskusi, mereka bisa punya pilihan jawaban. Ya kalau memberikan soal yang problemnya itu jawabannya satu, itu nggak menarik. Akhirnya sifatnya jadi fake, mereka dibuat supaya dapat nilai bagus ya. Tapi berilah persoalan yang selalu bersifat dilematis. Ya, kalau mengambil pilihan A, kelebihannya ini, kekurangannya itu. Mengambil pilihan B, kelebihannya itu, kekurangannya itu. Dan seterusnya. Saya pernah sampaikan dalam video saya sebelumnya, misalnya yang sifatnya dilematis itu begini. Anda ingin harga beras murah atau mahal? Kalau mereka bilang pengen harga beras murah, kita bisa bilang bahwa mereka berarti tidak membela petani. Jadi petani Indonesia dibeli murah terus, gak dapat profit besar. Sementara ada yang mengatakan saya pengen harga beras mahal. Kita bisa bilang kalau mahal berarti Anda tidak membela rakyat miskin. Nah akhirnya mereka bingung gimana dong. Disitulah mereka akan berpikir, berdiskusi, berelaborasi dan penasaran untuk mencari jawaban yang baik. Dan juga kita berikan mereka cara berpikir yang out of the box ya. Cara berpikir yang tidak biasa. Kita berikan teka-teki yang menggoda mereka. Di YouTube tuh banyak sekali ya modal-modal teka-teki yang membuat mereka terpaksa harus berpikir yang tidak biasa-biasa saja. Hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Contoh, banjir di Jakarta sudah semenjak zaman Belanda. Tidak terselesaikan sampai sekarang. Kenapa? Karena cara melihatnya ya begitu-begitu saja. Ayo coba dilihat dari cara yang sama sekali berbeda. Nah itu adalah yang namanya memberikan kesempatan mereka untuk berpikir inovatif dan kreatif. Nah, aktivitas pembelajaran itu juga tidak harus lama ya. Saya suka protes bahwa pokoknya 2 jam, pokoknya 4 jam, pokoknya 6 jam. 2 jam, 1 jam, 3 jam, yang penting kan bagaimana kita memberikan dosis yang tepat. Saya kadang-kadang memberikan challenge 15 menit, tapi mereka berpikirnya 4 jam untuk menyelesaikan 15 menit itu. Silahkan lakukan hal itu. Yang penting curiosity atau rasa penasaran, ingin mendapatkan jawaban, sehingga mereka membaca, mereka tanya, mereka telepon, itu yang penting. Karena kebanyakan saya lihat guru-guru habis waktu mereka suruh mendengarkan seminar, suruh mendengarkan guru ngomong selama berjam-jam, sehingga setelah 1 hari pulang dari sekolah, semua sudah lelah dan tidur dan tidak merasakan kenikmatan dari belajar. Nah, di sini guru-guru, pendidik, dosen-dosen harus lebih bijaksana dan cerdas dalam mengelola waktu. Yang penting bukan waktu mengajar kan tidak ada lagi, tapi waktu mereka untuk belajar. Disitulah fungsi kita sebagai fasilitator. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali aneka ragam variasi belajar yang bisa Anda manfaatkan. Saat ini banyak sekali teknologi yang bisa dipakai agar belajar lebih menarik. Banyak tools-tools, banyak permainan ya yang bisa Anda manfaatkan dengan baik. Setelah mengikuti pelatihan edutainment, hostutainment yang saya sampaikan dalam berbagai audio, video ya, Anda boleh mencoba menjawab pertanyaan ini. Hal-hal baru saja, hal-hal baru apa yang Anda dapatkan selama Anda mengikuti video-video yang saya sampaikan. 8 lah contohnya, ya paling tidak. Atau dari semua yang baru tersebut, mana yang paling Anda ingin diterapkan? Bagaimana rencana Anda menerapkannya? Nah, dan kemudian saya juga butuh jawaban dari Anda atau Anda bisa merenungkan kira-kira kondisi apa sih yang menghalangi Anda untuk menjalankan gagasan-gagasan inovasi dan kreasi.
Aturan pemerintah kah? Ya, peraturan dari sekolah kah? Atau support dari yayasan atau apa? Melalui permenungan itu nanti kita bisa saling berdiskusi untuk menemukan hal yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, pembelajaran itu yang menentukan berhasil apa tidaknya tidak bisa kita, tetapi mereka yang menjadi menjalani proses pembelajaran itu, yaitu peserta didik itu sendiri. Mudah-mudahan video yang baru saja saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk Anda. Mari kita buat diri kita sendiri dan anak-anak didik kita menjadi individu yang ketagihan belajar demi masa depan diri sendiri, masa depan masyarakat dan negara di tempat kita berada. Terima kasih.